Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan, yang mana dalam program ini kita akan menyaksikan rakan-rakan saya yang bersama dengan saya di studio akan mengongsikan pendapat mereka dan juga mungkin akan menjawab beberapa soalan yang akan dilontarkan. Saudara-saudari, kami sangat bergembira pada hari ini karena dengan pimpinan Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengongsikan idea-idea kepada saudara-saudari. Dan kami percaya juga saudara-saudari yang sedang menonton akan diberkati dengan pimpinan Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena sudah mempertemukan kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus dan malaikat-Mu bersama-sama dengan kami, menjaga kami, dan kebijaksanaan daripada sorga bersama dengan kami, sehingga apa saja yang keluar daripada mulut kami itu sesuai menurut firman Tuhan dan akan membantu kami untuk terus setia sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bersama-sama dengan saya pada hari ini tidak lain tidak bukan, ya, kita ada Dr. Gerard. Dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia, dan kita ada Pastor Minsun juga, seorang penuntut di Asia Pacific International University Thailand. Apa kabar para panel? Baik, biasa. Saya gembira melihat muka kamu, muka yang penuh dengan kegembiraan dan muka yang tidak sabar-sabar untuk mengungsikan pendapat masing-masing. Pada hari ini kita sudah memilih satu tajuk yang akan kita mau bincangkan, yaitu berlagak seperti Tuhan. Wah, tajuk ini sepertinya agak keras sedikit. Berlagak seperti Tuhan. Dan ayat yang kita mau baca ataupun pembuka bicara pada hari ini adalah ayat di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah, saudara-saudari, dalam topik pada hari ini, kita akan melihat 3 perkara ataupun kita akan highlight 3 perkara, yaitu penghakiman Tuhan, jaminan atas kemenangan, dan juga bangsa yang setia. Apabila kita melihat cerita daripada buku Yesaya ini, apabila dia menyentuh mengenai Raja Hizkia terutamanya yang akan kita sentuh pada hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan mau bekerja, bagaimana Tuhan mau campur tangan di dalam kerajaannya. Karena kita lihat bahwa Hizkia ini dia telah menerima ataupun mewarisi kerajaan daripada ayahnya sendiri. Dan apabila dia mewarisi kerajaan itu bukanlah sesuatu yang orang kata apabila Hizkia mewarisinya, oh, kerajaan ini berada dalam keadaan yang aman damai, kerajaan ini berada dalam keadaan yang baik. Tidak, dia kena melalui beberapa proses lagi. Dan kita lihat bagaimana proses itu memainkan peranan sehingga kita nampak campur tangan Tuhan di dalam kerajaan itu. Nah, di dalam Yesaya 13 kita boleh melihat bagaimana Tuhan memainkan peranan di sana, yaitu hukuman terhadap bangsa-bangsa. Kalau kita baca the whole chapter of Yesaya 13. Nah, mungkin ada di antara para panel yang mahu mengongsikan pendapat masing-masing. Kenapa nubuatan-nubuatan terhadap bangsa-bangsa ini dimulai dengan Babylon? Ya, karena ini kita lihat di dalam Yesaya chapter pasal yang ke-13. Kita lihat bahwa Yesaya sebagai pengarangnya memulakan satu bagian di dalam bukunya. Dia mengandungi ramalan-ramalan penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Nah, kenapa nubuatan terhadap bangsa-bangsa dimulai dengan Babylon? Bagaimana? Mungkin kita persilakan kita punya dokter di sini untuk sebagai pembuka bicara perkongsian ide. Silakan. Bangsa Babylon merupakan bangsa yang menjadi kuat selepas
kerajaan Tiglat-Pileser dan Asyur. Itu dalam sejarah mereka saling mendahului ataupun saling cover ataupun ya, satu menjadi kuat, satu lemah, satu yang menjadi kuat. Tetapi dalam sejarah itu kita melihat bahwa kejatuhan Asyur itu berlaku in history, dalam sejarah, dan Babylon menjadi kerajaan yang kuat. Dan kalau kita lihat kemudian kita tidak lihat itu, barangkali kalau hanya membaca chapter yang ke-13 ini, dan mereka yang hidup pada zaman ini pun tidak melihat itu, tetapi Tuhan memberikan nubuatan menentang bangsa Babylon, sebab Tuhan boleh melihat masa hadapan, dan Babylon inilah yang menawan Juda. Dan oleh sebab itu Tuhan memberikan satu nubuatan yang awal, sebab kepentingan kerajaan ini dalam tindakan Tuhan mendisiplinkan umat-umatnya. Kemudian Tuhan tidak membiarkan Babylon, sebab Babylon sebagai bangsa yang tidak percaya Tuhan, dan bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak mau menyembah Tuhan Yahweh. Dan Tuhan di sini dia menggunakan bangsa ini, tetapi pada masa yang sama dia juga berkuasa ataupun mengawal, in control of siapa yang naik, siapa yang turun dalam sejarah, dalam kingdom yang berkaitan sangat rapat dengan the history of his people. Itu sebab kemudian dia akan melihat Tuhan itu sebagai seorang yang menjadi pelepas, sebagai seorang panglima ataupun warrior dalam melepaskan bangsa Israel. Tetapi Babylon didahulukan sebab Babylon sangat penting dalam kehidupan ataupun sejarah umat-umat Tuhan selepas Asyur. Terima kasih, Dr. Menarik Gerard. sekali ya, Dr. Gerard, bagaimana dalam buku Daniel juga apabila Babylon telah pun menakluki dan menawan orang-orang Juda untuk tinggal di Babylon, bagaimana Daniel sebagai pengantara yang memberikan nubuatan-nubuatan tentang peristiwa akhir zaman ini, ya, dan kebanyakannya disampaikan di dalam buku Daniel, yang mana Nebukadnezar ataupun Raja Babylon itu merupakan penguasa yang cukup gemilang dan sangat cemerlang, ya, proses penawanannya yang begitu pantas, bagaimana dia boleh recover dengan begitu pantas daripada tekanan, ya, karena mereka saling bersaing antara satu sama lain, walaupun sudah dijajah beberapa kali, tetapi dia begitu cepat untuk pulih dan mengembalikan kegemilangan Babylon. Dan pada masa itu kebanyakan nubuatan-nubuatan tentang penghakiman apa yang akan terjadi pada akhir zaman, dan bagaimana Raja Babel sendiri mempunyai kaitan terus dengan apa yang Daniel sampaikan kepada raja, kerajaan Babylon, seterusnya Media Persia, seterusnya Yunani dan juga Roma, dan sehinggalah perpecahan Eropah dan kerajaan-kerajaan modern pada zaman ini. Dan kalau kita melihat dari segi sejarah kuno Babel itu sendiri, kalau kita dapat kembali ke kejadian, bagaimana mereka berusaha untuk membina sebuah menara yang tinggi, untuk satu rancangan yang baik sebenarnya, untuk bersatu padu, bercerai kita roboh, tetapi bersatu kita teguh. Tetapi itu bukan merupakan rencana Tuhan, dan itu merupakan satu penentangan yang begitu terus, very direct revolt, ya, against God's plan, ya, untuk mereka mengisi seluruh dunia, dan mereka berusaha untuk mencari jalan keselamatan sendiri untuk mencapai satu immunity, ya, di mana kekebalan supaya mereka tidak akan dimusnahkan oleh air bah sekali lagi. So sangat bersangkut paut dengan keadaan manusia yang memberontak dan melawan Tuhan,
dan bagaimana Babel itu juga digunakan di Wahyu di dalam reference atau merujukan kepada nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes. Terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Gerard tadi. Kita melihat lagi dalam satu situasinya apabila bangsa-bangsa ini dihukum. Jadi dalam ayat 15 juga kita sudah melihat, tapi saya ambil dalam ayat 16. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ini adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada tempat itu, bangsa itu. So, persoalan di sini, bila ayat ini dikatakan dalam ayat 16, bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Of course, kita tahu penghakiman itu berlaku karena Tuhan mau menghukum pesalah ataupun yang berdosa. Tetapi kita melihat di sini bayi-bayi juga sepertinya terlibat di dalam penghakiman ini. So, mungkin para panel boleh kongsikan bagaimana kita memahami tindakan Tuhan di dalam situasi ini. Karena kita tahu God is merciful. Tetapi penghakimannya seperti ini. Bagaimana kita mau memahami dengan memahami situasi ini? Mungkin Pastor Minsun ada. Bila kita mempelajari Alkitab ini sejak daripada perjanjian lama dan pergi kepada perjanjian baru, cara Tuhan mendisiplin bukan hanya di level tertentu saja. Dia ambil semua bahagian. Kalau dia seperti Akan yang telah berbuat salah, bila dia dihukum, dia tidak dihukum seorang diri. Malah seluruh kaum kerabat keluarganya, malah keturunannya telah terlibat dalam penghukuman tersebut. Jadi kita lihat di sini Tuhan begitu ketat, serius, dan memandang berat tentang dosa-dosa manusia ini. Dan sebenarnya Tuhan melakukan ini sebagai satu pengajaran agar manusia itu tidak mengulang kesilapan ataupun kesalahan dia. Dan sebenarnya ini satu disiplin yang keras sebenarnya, yang perlu diikuti oleh manusia dan tidak ada pilihan kecuali mengikutinya. Terima kasih Pastor Minsun. Bagaimana Dr. Gerard? Saya mau tambah sedikit apa yang Pastor Minsun sebut tadi. Tuhan kelihatannya seorang yang coba kita bercakap yang bengis. Sebabkan ini cuma apabila kalau kita lihat bagaimana bangsa ini sebenarnya sudah melakukan kejahatan sebelumnya, dan kejahatan yang berlaku kepada mereka itu adalah hasil ataupun akibat daripada apa yang mereka sudah lakukan. Maka kita boleh melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini yang mengawal sejarah dan sebagainya membiarkan kejahatan manusia ini menjadi memakan diri sendiri. Seperti itu. Dan begitu juga yang berlaku sebenarnya dalam bangsa Israel juga. Tuhan sudah berulang kali menyatakan kepada mereka, jangan buat ini, kamu kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Kejahatan mereka itulah yang memakan mereka sendiri, seperti yang Ahaz lakukan, kemudian nanti Hezekiah juga tidak mendengar dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan menghukum, bukan dikatakan dia directly menghukum mereka dengan kejam melakukan seperti apa yang dibaca sebentar tadi, tetapi akibat daripada apa yang mereka sudah lakukan. Tuhan sudah berikan amaran, tetapi mereka tidak mau mendengar. Dan begitu juga manusia pada hari inilah kita dibagi tahu jangan tapi semakin juga mau coba. Iya, contohnya macam social distancing contohnya. Terima kasih Dr. Gerard. Saya juga ingin tambah sedikit ya. Kita mengakui bahwa Tuhan itu memang Allah yang penuh kasih dan kesabaran. Dan dia juga harus adil dalam berhadapan ataupun menangani masalah dosa ini. Dan apabila kita melihat penghakiman ataupun penghukuman sebegini, ini bukan merupakan perkara baru, ya, karena dalam perjanjian lama khususnya sewaktu bangsa Israel diperintahkan untuk menakluki bangsa-bangsa lain, kadang-kadang kalau kita lihat di sana Tuhan juga mahukan supaya mereka memusnahkan, ya,
bangsa-bangsa lain. Dan proses ini sebenarnya memakan waktu kepada Tuhan untuk mencapai satu kata putus yang begitu what do you call that, barangkali sangat sukar untuk kita terima, karena Tuhan sudah pun memberikan masa di dalam keadilannya itu dan kesabarannya itu, tetapi pada akhirnya dia harus menunjukkan ya bahwa dosa itu merupakan permasalahan yang serius dan harus dihapuskan, dimusnahkan sama sekali. Sama seperti sewaktu dia menghakimi dunia dengan air bah, ya, sehingga dia mengatakan, saya menyesal karena telah menciptakan manusia itu. Dan itu merupakan satu proses yang memakan masa, karena daripada Adam sehinggalah kepada Nuh itu sendiri sudah berapa generasi itu, ya, dan apa yang sangat memuncak dosa-dosa mereka yang sudah mencapai satu tahap di mana cawan murka Allah itu sudah pun penuh, ya, dan harus disettle once and for all. Dan kalau kita lihat pada penghujung dunia nanti, ya, selepas penghakiman terakhir itu yang akan dijalankan, keadaannya juga sama seperti ini. Mungkin kita anggap kejam, tetapi akhirnya kita akan mengakui bahwa yes, this is the only way. Cara Tuhan yang sudah memberikan kita tempo dan masa untuk bertaubat, dan dosa harus dihapuskan dalam cara yang mungkin sangat sukar untuk kita fahami, tetapi kita sangat percaya Tuhan bertindak sesuai dengan kasih, sesuai dengan kesabaran, dan juga yang penting keadilannya terhadap dosa itu sendiri. Ya, apabila kita melihat ayat ke-16 ini, chapter ke-13, kita melihat di sana seolah-olah Tuhan itu begitu kejam. Disebut di sana bayi-bayi. Kita tahu bahwa bayi-bayi itu belum pun pandai bercakap. Jadi kita terpikir apakah pelanggaran yang dilakukan oleh tangan bayi-bayi itu. So seperti yang Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap bayi-bayi bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh Herod terhadap bayi-bayi, ya. So itu merupakan satu cause and effect yang datang daripada kekejaman manusia sendiri. Semuanya berpunca daripada manusia itu sebenarnya. Dan itulah sebenarnya cara Tuhan untuk menangani masalah dosa itu sendiri. Dan Pastor Brian juga sudah menyentuh mengenai Babylon itu sebenarnya sebentar tadi. Up and down kerajaan Babylon itu, di mana dia sudah jatuh tetapi diperkasakan balik, dikuatkan balik. Dan kita melihat juga dalam chapter 13 itu, cerita itu menggambarkan secara dramatik tentang kejatuhan Babylon sebagai satu penghakiman ilahi di dalam pasal yang ke-13. Dan apa yang menarik di sini, ya, di dalam Yesaya 13 ayat 19 hingga 22. Saya ingin baca di sini. Yesaya 13 ayat 19 hingga 22. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya terbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana adalah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Wow. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan berpanjangan. Kamu lihat di sini, di dalam ayat ini, Babel itu disamakan sebagai Sodom dan Gomora. Jelas sekali dia disebut di sini. Jadi persoalan di sini, apa sebenarnya kaitan yang kita boleh lihat mengenai Sodom dan Gomora dan juga Babel ini? Apa yang kita boleh lihat di dalam dua tempat ini, dua peristiwa ini yang berlaku? Bagaimana Dr. Gerard, ada? Saya pikir terjawab itu bila kita membaca ayat 20, 21 dan 22, sebab dia katakan tidak ada lagi yang akan tinggal di sana. Tidak ada penduduk dan seterusnya. Begitu juga yang berlaku di Sodom dan Gomora. Dia total destruction. Dia pemusnahan yang sepenuhnya. Dan itulah yang berlaku kepada Babylon. Walaupun tidak berlaku pada masa itu, sebab ketika Cyrus ataupun Koresh datang,
dia masih lagi menggunakan tempat itu, dan Daniel juga masih di sana lagi pada pada kerajaan itu. Kemudian dia towards the later part of apa namanya yang BC itu, dalam zaman Yunani dan sebagainya, kegemilangan itu langsung hilang, sehingga pada hari ini kita tidak lagi melihat kegemilangan Di mana? Babylon. Di mana Tidak, ya, walaupun ada runtuhannya di sana, tapi tidak ada lagi seperti apa yang kita lihat pada zaman Nebukadnezar itu. Yang paling dekat adalah Irak lah. Ya. Iya, Irak lah. Runtuhan-runtuhannya, Sodom dan Gomora. Saya pun tidak tahu di mana Sodom dan Gomora sekarang. Tidak tahu. Tidak ada. Ya. Kalau Mesir kita masih boleh gali dan lihat. Ya. Ada monumen-monumen yang kita boleh banggakan. Tetapi Babylon saya tak nampak di mana. So ini yang berlaku di dalam pasal yang ke-13, bagaimana Tuhan sebenarnya peristiwa di Babylon seperti yang kita dengar sebentar tadi, Tuhan memberikan warning. Sodom dan Gomora juga sebenarnya kena bagi warning. Kalau ada jumlah begini bertobat, saya akan tidak akan menghukum. Tetapi akhirnya tidak ada perubahan. Begitu juga pun tidak. Ya, begitu juga yang berlaku dengan Babylon. Dan saya rasa persamaan dia di sana salah satunya adalah bangsa-bangsa ataupun orang-orang yang begitu keras kepala, tidak mau menerima kasih yang ditawarkan oleh Tuhan. Pastor Minson, ada apa-apa pendapat yang mau dikongsikan? Oke, saya tertarik dengan tajuk perbincangan ini yang berlagak seperti Tuhan. Yes. Dan kita lihat di sini, Tuhan berjaya menjadikan diri dia seperti manusia. Tapi manusia tidak mungkin menjadikan diri dia seperti Tuhan. Wow. Sebab bukti dia di mana Tuhan telah menjadi manusia adalah Yesus itu sendiri. Dan sekarang tajuk ini adalah sangat menarik perhatian saya. Bagaimana manusia ini menjadi Tuhan? Artinya dia mempunyai kaitan dengan kesombongan dan keangkuhan. Bila manusia ini enggan mengakui Tuhan sebagai daulat kepada kehidupan dia, pemilik kepada kehidupan dia, berarti kita berada dalam sendarai keangkuhan karena kita enggan mengakui Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Dan seperti inilah yang saya lihat dalam seluruh perbincangan ataupun topik-topik yang daripada seluruh sahabat kita. Keengganan baik raja itu ataupun rakyat di bawah dia enggan untuk mengakui Tuhan itu ataupun mengikuti ketetapan Tuhan. Walaupun diberi warning yang keras, walaupun diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang dahsyat, namun seperti mereka ini sudah lali. Sudah orang bilang sudah tidak makan saman sudah. Dan tapi pastinya Tuhan pasti ada sesuatu yang lebih terbaik untuk mengajar bangsa yang enggan untuk mendengar Tuhan. Yes. Ya, ada satu poin yang dia kemukakan di sana tentang setiap kali kalau seseorang raja atau pemimpin itu sudah mulai menjadi sombong, meninggi diri dan angkuh dan menganggap secara langsung sebenarnya dia adalah Tuhan. Dan setiap kali apabila pemimpin atau raja itu mencapai ataupun memiliki sifat-sifat sebegini, Tuhan pasti akan merendahkan dia. Tuhan pasti akan memberikan pengajaran kepadanya. Kita lihat sendiri apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Apabila dia mengatakan, lihatlah semua kerajaan ini saya takluki, saya kecapi dengan kekuatan diri sendiri. Dan Tuhan merendahkan dia sehingga dia begitu direndahkan ya, dan memiliki sifat-sifat seperti binatang, sehinggalah dia mengakui kebesaran Tuhan. Dan dalam kehidupan kita secara rohani, bagaimana kita boleh berlagak seperti Tuhan? Ya, apabila kita sudah mulai membenarkan sikap tinggi diri dan ego kita melampaui ya kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat bahaya karena mungkin kita deny, kita menidakkan. Bagaimana saya boleh menganggap diri sebagai Tuhan sedangkan saya ini seorang Kristen, saya percaya akan Yesus Kristus, tetapi
sangat berhati-hati ya, karena apapun yang menjadi tarikan kepada kita yang kita letakkan sebagai keutamaan pada masa ini, sehingga kita boleh melupakan ataupun mengabaikan tuntutan-tuntutan rohani yang lain, maka kita sudah pun mengambil tempat di mana kita sudah mulai meninggi diri dan melebihkan diri daripada Tuhan. Boleh menjadi Babel modern. Yes, definitely. Ya. Saya tertarik dengan dua pendapat yang kita sudah dengar daripada Pastor Minsun dan juga Pastor Brian sebentar tadi. Kalau kita lihat dalam bahasa Babylon itu sendiri sebenarnya adalah Babil yang bermaksud pintu gerbang Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi mimpi Yakub, ya, kalau kita ingat mimpi Yakub yang mana diperlihatkan oleh Tuhan dari atas mengenai menara dan kuil. Lepas itu kita lihat bahwa cara Tuhan ataupun ya cara-cara yang berlawanan menunjukkan jalan yang berbeza, menunjukkan jalan keselamatan yang berbeza. Apa yang Tuhan coba sampaikan kepada orang yang percaya adalah satu jalan keselamatan yang memang dia sendiri jamin. Tetapi manusia mencoba sesuatu, membuka ataupun membuat jalan sendiri, membuat pintu gerbang sendiri untuk mau menunjukkan bahwa mungkin mereka itu mampu. Dan apabila Pastor Brian menyentuh mengenai kehidupan spiritual rohani kita juga harus kita hati-hati. Sangat menarik ya, karena di dalam zaman modern ini juga banyak hal-hal yang boleh mengakibatkan kita menjadi ataupun Babel modern itu boleh wujud. Banyak benda yang boleh membuatkan kita rasa ego, kita rasa kita lebih tahu, kita rasa kita ini sentiasa benar. Nah, itu yang menjadi masalah. So, mungkin kita ada satu saranan bagaimana ataupun pengalaman, idea bagaimana kita mahu membuatkan diri kita senantiasa humble selaku orang-orang yang percaya. Kalau kita sudah mulai percaya bahwa kita boleh mendapatkan keselamatan itu menggunakan kaedah dan cara sendiri. Dan ini sangat penting ya, karena biasanya ianya dipengaruhi oleh organisasi gereja. Apabila sebuah gereja itu mengajarkan bahwa kita boleh diselamatkan melalui pekerjaan kita, melalui perbuatan baik kita, melalui amal jariah, sedekah yang kita berikan kepada gereja, ataupun surat-surat pengampunan dosa dan sebagainya, maka kita sudah menidakkan rancangan penyelamatan yang telah diberikan ataupun dirancangkan oleh Tuhan, yaitu hanya melalui salib, hanya melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya cara keselamatan, juru selamat. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang harus kita perhatikan ya pada masa kini. Jangan sehingga kita boleh menidakkan ataupun menyisihkan kebenaran bahwa keselamatan kita satu-satunya hanya datang daripada kasih karunia Tuhan melalui demonstration ataupun diterjemahkan di dalam melalui kematian Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Jadi jangan ada apa-apapun dalam fikiran kita yang mengatakan saya boleh mendapatkan keselamatan sendiri ya, melalui cara saya sendiri, melalui gereja, melalui co-redeemer ya, seseorang yang boleh mempengaruhi Yesus untuk mengampuni saya, melalui orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang kudus yang sekarang ini sudah pun menjadi mediator antara saya dengan Tuhan. Saya berdoa kepadanya dan mereka akan mempengaruhi Tuhan dalam keputusannya untuk menyelamatkan saya ya. So perkara-perkara sebegini sangat membingungkan, is very confusing, dan akhirnya nanti kita sudah menidakkan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu daripada kematian Yesus di kayu salib sendiri. Terima kasih. Dr. Gerard. Saya setuju dengan Pastor Brian tadi, dia sudah menyentuh sesuatu yang sangat-sangat penting mengenai di efficacy ataupun kelengkapan, sangat lengkap, sangat perfect apa yang Yesus sudah lakukan. Saya pikir kalau kita teruskan pandangan mata kita kepada Yesus dan apa yang Dia sudah lakukan, kita akan melihat diri kita ini sesuatu yang tidak ada. Siapa
macam mana bercakap itu? Who am I? You know, that kind of sangat tidak layak. That kind of thing. Sangat tidak layak. Saya pikir di sanalah yang kita harus titik beratkan. Kita memandang kepada Yesus selalu, kematian Dia dan perbuatan-perbuatan kebaikan Dia untuk kita dan sebagainya. Terima kasih Dr. Gerard. Pastor Minson? So, kita sudah mendengar satu pandangan yang sangat mengagumkan daripada kedua panel tadi. Dan saya hanya menambah sedikit saja. Saya yakin hanya dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab boleh melemahkan sikap kita yang kurang baik seperti sombong, tinggi diri dan sebagainya. Itu keyakinan saya. Karena kita tidak akan bernafsu untuk menjadi sombong kalau kita menjadikan Yesus itu adalah sahabat dan yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Dan kita melihat juga overall kita punya perbincangan sebenarnya mengenai penghakiman Tuhan, yang mana Babel itu sendiri di dalam Yesaya 13 itu, di dalam Yesaya 13 dan juga Yesaya 21 ayat 9 dikatakan bahwa Babylon telah jatuh. Dan ini diulang kembali di dalam Wahyu 14 ayat 8 dan juga Wahyu 18 ayat 2. Dan kita melihat di sana kemenangan, ya. Satan akhirnya dihancurkan setelah kedatangan Kristus kali yang kedua. Wahyu 20 ayat 10. Jadi inilah satu janji, kepastian bahwa kemenangan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang di-offer kepada kita, satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih semua pendapat yang kita sudah dengar sebentar tadi. Kami berharap saudara-saudari yang sudah menonton daripada awal sehingga akhir program ini mendapat sesuatu yang mana dapat membantu untuk terus berdiri dan terus setia di hadapan Tuhan sementara menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk menutup program Randau Kehidupan kita pada kali ini, saya ingin mempersilakan Pastor Minson untuk pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas masa dan peluang untuk bersama-sama dalam program Randau Kehidupan ini. Biar setiap pandangan, pendapat yang telah kami lontarkan itu membangun sesama kami dan juga para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kebijaksanaan. Bahkan Engkau juga memberikan para pendengar kebijaksanaan untuk menangkap, mengerti dan memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih atas kebaikan, kemurahan Tuhan kepada kehidupan kami. Karena Tuhan selalu baik dan selalu menyatakan perkara-perkara yang benar dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus melangkah dalam kebenaran-Mu dan memegang erat janji akan janji kebenaran-Mu. Kami mohon dan persembahkan doa kami melalui nama Tuhan Yesus yang Maha Berkuasa dan ajaib. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi para panel dengan penglibatan dan juga ide pendapat yang telah disumbangkan sebentar tadi. Saudara-saudari, jangan lupa terus ikuti program Randau Kehidupan di episode yang akan datang. Kita jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.